Saya termasuk salah satu penceramah yang mungkin senantiasa mengingatkan kepada orang supaya melaksanakan ziarah kubur. Karena orang yang meninggal itu sebenarnya justru pandangannya tembus ke dunia. Makanya alam barzakh itu adalah alam di mana pandangan bisa melihat ke akhirat sekaligus bisa melihat ke dunia. Itulah sehingga kenapa ketika kita menziarahi orang yang meninggal itu persis sama adab yang diajarkan untuk orang yang hidup. Ketika kita masuk ke kuburan, kita diminta oleh Nabi mengucapkan salam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu persis sama ketika kita datang ke rumah orang dengan mengucapkan salam. Yang kedua, Nabi meminta kita untuk melepaskan sandal. Dan itu persis sama ketika kita datang ke rumah orang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melarang kita untuk melangkahi batu nisan. Dan melarang kita untuk duduk di atas batu nisan. Untuk menghargai atau adab kita kepada si mayit. Aturan ini berlaku untuk orang meninggal. Dan itu juga berlaku untuk orang hidup. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu justru tajam. Pendengarannya lebih tajam dibanding dengan orang yang masih hidup. Makanya ketika Rasulullah mengucapkan salam ketika dia masuk ke dalam kuburan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang menggunakan porsi akal memahami agama dengan mengatakan, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal daripada orang yang hidup. Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, almarhumah itu melihatnya. Makanya Guru Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika dia mengangkat salah satu hadis Nabi dan mengatakan bahwa ada orang tua yang di alam kuburnya itu menangis melihat anak-anaknya di dunia karena dia tidak sholat. Itu hadis Nabi, Bapak. Makanya saya sampaikan, dan ini sering memang saya ingatkan, bahwa berziarahlah kepada orang yang sudah meninggal, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, ziarahi, guru-guru kita, ziarahi makamnya. Dan waktu ziarah yang terbaik kalau anjuran Nabi adalah di malam Jumat, walaupun mungkin kita masih berat. Makanya makam-makam para wali yang ada di Jawa itu ramai di malam Jumat. Karena memang sebenarnya sunnah ziarah itu adalah malam Jumat. Karena ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya Nabi sekitar jam 11, jam 12 malam itu ke pekuburan. Nanti menjelang subuh baru pulang. Setelah dari ziarah, itu dia melaksanakan sholat subuh, dia membaca 2 surah. Yang pertama adalah surah Alif Lam Mim Tanzilu. Kemudian yang kedua adalah Al-Insan. Maka 2 surah ini sunnah dibaca di subuh Jumat. Jadi bukan sujud tilawah yang sunnah. Itu harus dipisahkan. Jadi sunnahnya adalah membaca 2 surah. Surah As-Sajadah ini ayat As-Sajadah, punya ayat As-Sajadah sehingga kita sujud tilawah. Padahal yang sunnah bukan sujud tilawah. Yang sunnah adalah membaca 2 surah di subuh Jumat. Yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua adalah Al-Insan. Itu sunnah. Cuma ada imam karena tidak mau panjang-panjang, dia cuma baca 1. Hanya membaca Alif Lam Mim Tanzilu tanpa membaca Al-Insan. Ulama fikih ada yang berpendapat bahwa ketika ada orang sholat subuh di subuh Jumat hanya ingin sujud tilawah, maka itu sholatnya batal. Itu ada ulama fikih. Itu saking bahayanya sebenarnya. Makanya saya wasiatkan kepada imam-imam kita. Makanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah dia di Nahdiyin itu selalu menyampaikan, kalau sholat subuh di subuh Jumat, kalau memang mau mengikuti sunnahnya, ambil 2 surah itu. Cuma kadang karena dia dipotong 3. Gitu. Kemudian saya wasiatkan bahwa dalam hidup ini, kenapa kita penting menziarahi orang meninggal? Itu sebenarnya untuk menambah iman. Napa tambah tepat.
Kenapa bisa bertambah iman? Ya kalau ziarah seperti ala Rasulullah, pasti iman bertambah, Pak. Datang tengah malam di malam Jumat, pasti bertambah iman. Sendirian lagi, tidak ada yang mendampingi. Duduk di kuburan sendirian, iman pasti bertambah. Karena kita akan mengatakan, nanti kalau aku wafat, pasti begini. Cuma kita ziarah kubur, merombongan, baru selfie. Jadi bukan iman yang bertambah, hanya komen dan like bertambah. Kadang-kadang orang sekarang Pak begitu, punya masalah langsung masuk ke Facebook. Iya, ada masalah langsung masuk ke Facebook. Lalu di Facebook minta doa. Kadang semua disampaikan di situ. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Karena doa yang tidak pernah menunggu waktu, itu hanya sholat. Ini yang saya penting sampaikan. Kenapa Rasulullah setiap ada masalah yang dihadapi pasti dia melakukan sholat? Karena semua perbuatan yang ada di muka bumi ini, satu-satunya ibadah yang tidak bisa ganda itu cuma sholat. Kalau orang puasa itu masih bisa nonton TV, puasanya tidak batal. Tapi kalau orang sholat nonton TV pasti batal. Orang haji Pak bisa menonton YouTube, bisa bicara. Tapi kalau orang sholat tidak mungkin. Dan satu-satunya ibadah yang menggabungkan 4 dimensi itu hanya sholat. Tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa ada wudhu. Dan tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa menghadap ke Baitullah. Dan tidak mungkin bisa dikerjakan tanpa menutup aurat. Itu kan jadi salah kalau kita keluar dari situ. Makanya ibadah yang langsung kepada Allah dan tidak pakai perantara itu hanya sholat. Makanya kalau Bapak melakukan perjalanan, misalnya mau ke Jakarta, melaksanakan sholat, berdoa musafir, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita berangkat hari Senin, itu malaikat lapor hari Kamis. Berdoa hari Senin, itu hari Kamis baru dilapor. Tapi kalau Bapak Ibu sholat, pada saat dikerjakan, itu langsung sampai. Kenapa ada doa musafir, ada sholat sunnah musafir? Tidak cukup ke doa musafir, karena kalau doa itu menunggu waktu. Tapi kalau sholat itu tidak menunggu. Maka semua masalah yang dihadapi, laksanakan sholat. Karena sholatlah yang tidak menunggu waktu. Tidak tertahan itu. Kan malaikat melapor hari Kamis. Toh? Makanya Nabi puasa di 2 hari itu. Hari Senin sebagai tanda kesyukuran. Karena semua peristiwa yang Nabi bersyukur pasti dia puasa. Makanya puasa Asyura itu puasa syukur. Karena Nabi diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, makanya Nabi berpuasa. Sebagai tanda kesyukuran. Nabi berpuasa hari Senin karena Nabi bersyukur hari Senin dia lahir. Jadi semua peristiwa yang disyukuri Rasulullah pasti puasa. Cuma kita umatnya, semua peristiwa yang kita syukuri kita makan. Iya. Kan begitu. Kalau syukuran kan makan. Traktir orang. Makanya sebenarnya tanda kesyukuran itu puasa. Tapi itu salah satu. Tidak usah diprotes bilang, wah kalau begitu Pak Ustaz salah. Tidak salah. Karena orang yang bersyukur itu bisa dengan sedekah. Makanya mentraktir orang itu ya sedekah juga, Pak. Satu-satunya ibadah yang paling lama pahalanya itu sebenarnya kalau kita ambil dimensi cepatnya itu makanan. Karena 40 hari baru habis di dalam perutnya orang. Dikasih makan 1 kali itu 40 hari baru habis. Makanya kita sebenarnya di Ahlus Sunnah, setiap ada orang meninggal, kita bikin acara. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40, malam ke-70, malam 100, dan malam 1 tahunnya. Setiap 1 tahun kita katakan haul. Kenapa? Karena itu untuk sedekahnya diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhum. Itu kan 40 hari tidak habis di dalam perutnya. Dan setiap orang melaksanakan ibadah yang sudah diberikan makanan itu menjadi doa di sisi para malaikat. Makanya kalau mau cepatnya doanya mustajabah, sebenarnya sedekah makanan, Pak. Nanti orang yang mendoakan kita. Kalau kita panggil orang sholat, kalau selesai sholat, nanti sholat berikutnya baru harus kita panggil lagi. Tapi kalau makan hanya sekali itu 40 hari itu masih dapat. Makanya kalau mau ambil yang paling banyak, paling cepat, itu sebenarnya memberi makan. Makanya mentraktir orang itu Pak sunnah yang bagus. Tuh, dan pahala kalau orang mau dianggap baik, itu Pak rajin sedekah saja. Ya kong ka parema 10 tahun mancaji parema. Napa to 5 sidak ka 5 ngaso pasti maka dete tahu kanja pada 10 itu macam kita kalasi. Iya. Makanya caleg itu Pak, biasa kalau mau pemilihan langsung bagi-bagi, langsung dianggap orang baik pada 5 tahun dia nang ubah. Iya. Itu tidak salah. Betul, Pak. Nah, sebab memang ya komeki yang enggak tahu makanja, oko pada tarupa tahu tanya sempajang. Jarang orang yang rajin sholat dianggap orang baik.
Tapi ya komeki langsung yang nggak tahu makanja, abas sakit. Ya itu, ya nang tahu mabasa, namo tahu kalasi ko mabasa ya satu tahu kanja. Iya, itu. Iya, betul Pak. Kenapa? Kenapa? Karena memang begitu. Ina tu ampai itu mabasa saya Pak, napo jila ada tahu. Tapi si balikan na, orang kikir itu dibenci betul. Onro de cecana tahu seke, namo tahu seke cecatoy. Iya. Orang kikir saja tidak suka sama orang kikir. Tapi kalau kita ngaji tasawuf Pak, sebenarnya kikir itu tidak ada. Dibuka di bab tasawuf, itu tidak ada kikir. Kalau Bapak Ibu belajar tasawuf, sampai 50 tahun belajar tasawuf, itu tidak pernah menemukan bab, itu bab kikir. Tidak ada. Yang ada di dalam tasawuf itu bab tamak. Kikir tidak ada. Alasannya apa? Rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang kurang rezekinya. Makanya dipakai bab tamak, bukan bab kikir. Karena sebenarnya tidak ada orang kikir. Yang ada itu orang tamak. Jadi aku nggak tahu makan masih kaya anu iku magala nilau. Iya. Begitu. Iku nggak tahu makan kakak di bali bola aku iku itu magala nilau pai mo sama seke. Iya. Kau selalu katakan ini kikir padahal kau yang selalu minta. Coba enggak usah minta. Makanya tidak kikir. Itu makanya di dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada adalah bab tamak. Karena Allah sudah cukupkan rezeki kita, enggak usah minta. Itu yang anunya. Tapi itu sisi ekstrimnya. Kemudian saya kasih tahu begini, bahwa di dalam perjalanan kita ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang saya sudah sampaikan saat ceramah dulu di sini, tapi ada beberapa hal yang sangat titik beratkan. Dulu saya sudah kasih tahu pahala-pahala khusus. Dibicarakan tentang sholawat, saya ingin kasih tahu begini. Kenapa sholawat itu istimewa Pak? Sebenarnya kan ada 3 ibadah itu yang istimewa betul. Yang pertama istighfar, itu istimewa. Kenapa? Karena pasti sampai kepada Allah. Karena istighfar itu tidak ada untuk yang lain, pasti Allah itu. Yang kedua salawat, itu istimewa. Kenapa istimewa? Kita sering baca hadisnya Pak, penceramah sering sampaikan bahwa ketika Rasulullah mengatakan, ketika ada umatku bersalawat kepadaku, itu Allah mengutus 2 malaikat. Satu mengambil salawat itu untuk dia lapor, dan satu dia membawa ke kuburanku. Inilah keistimewaan salawat. Tidak ada ibadah yang itu terbagi 2 dan punya rekening 2 tempat, itu kecuali salawat. Ada rekening masuk ke Rasul, ada yang dilapor ke Allah. Yang dilapor ke Allah itu dibalas 10 dengan para malaikat. Yang dilapor kepada Rasulullah itu Rasulullah simpang. Dari situlah nanti kenapa ada syafaat. Karena Nabi akan membuka salawat kita ketika di yaumil mahsyar itu. Makanya satu-satunya ibadah yang memiliki 2 rekening, itu satu lari ke Nabi, satu dilapor ke Allah. Itu adalah salawat. Makanya ulama mengatakan seandainya zikirmu hanya salawat 24 jam, itu sudah cukup. Jadi ya Rasulullah, 2 nonrilau, cik dilapor ke Allah Ta'ala, dan itu dikali 10. Itu kan permintaannya Rasulullah. Makanya saya minta Pak, mengatakan begini. Kalau bapak ibu masuk neraka, itu celaka betul. Ya pertama kira neraka, macilaka tongangi. Kenapa? Ulama kita dari dulu, orang melakukan dosa, itu tidak pernah terlalu benci Pak. Kenapa? Cukup dia mengatakan, lakukanlah kebaikan. Kenapa? Di dalam Islam ini, satu-satunya Nabi yang meminta, itu hanya Rasulullah. Dia minta kepada Allah, bedakan dosa dengan pahala. Kalau umatku melakukan dosa, cukup 1 kau catat. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, catat menjadi 10, bahkan bisa lebih. Kenapa? Kalau melakukan dosa 1 kali dan melakukan kebaikan 1 kali, kau masih punya saldo 9. Coba. Kan begitu? Jadi ya kau maki buah kau dosa cidi, maki buah kau ibadah sidi, 10 palan na kebaikannya, sidi dosana, keburukannya. Berarti kau dapat bonus 9. Masih ada bonus 9, walaupun sudah sama. Nah orangnya masuk surga itu Pak, siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Kan itu kuncinya. Makanya Rasulullah minta, jadikan umatku umat pilihan, maka aku mohon kepadamu, kalau dia melakukan dosa cukup kau tulis 1. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka jadikan 10. Makanya disebut man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau dia melakukan 1 kebaikan, itu dicatat 10. Makanya Bapak, kalau melakukan dosa, kemudian melakukan kebaikan, Bapak masih untung 9 pahala. Gitu. Makanya saya bilang, celaka betul kita. Ini yang dipakai ulama dulu, tapi jangan jadikan alasan ini untuk berdosa. Saya bilang, wah ini saya masih untung 9, masih boleh melakukan kesalahan. Wah jangan, itu yang tidak boleh. Tapi artinya apa? Begitu besarnya rahmat Allah untuk umatnya Rasulullah. Lain lagi yang lain-lain, kan masih banyak. Saya sering buka-buka itu Pak hadis, ngaji ke ulama, karena saya sendiri itu tidak berani kalau baca hadis langsung terjemahkan, tidak berani. Saya harus buka kitab.
Saya harus buka penjelasan ulama. Karena kalau saya yang memahami hadis, itu bisa fatal. Kecuali hadis yang memang jelas penjelasannya. Ada beberapa hadis itu, Pak, nggak bisa kita jelaskan. Yang sekarang ini banyak orang dengan entengnya, penting sudah baca hadis, dia sendiri yang jelaskan. Oh, itu fatal itu. Agama ini punya, ada yang punya, Allah dan Rasulnya. Rasulullah itu punya pewaris, itu al-ulama. Makanya kalau ngaji harus lari ke ulama. Jangan pahami sendiri. Kalau kapasitas kita bukan ulama, jangan coba-coba menafsirkan ayat dan hadis. Saya sampai hari ini, Pak, kalau ceramah tidak pernah pakai pendapat saya. Selalu saya pakai pendapat ulama. Saya masih pendapat Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, pendapat Guru Kiai Abdul Muin Yusuf, pendapatnya Guru ini itu Imam Syafi'i, pendapatnya ini. Kenapa? Itu saya enak sekali, Pak. Nanti kalau ditanya, saya tidak pusing. Kenapa kau bilang begini? Saya bilang, itu yang bilang Imam Syafi'i. Kau pergi tanya di sana. Iya. Itu yang menyebabkan kita tidak ada beban ketika ceramah. Yang bahaya itu kalau mengatakan menurut saya, oh itu bertanggung jawab nanti, Pak. Jadi saya itu seperti pengantar kopi di warkop. Pelayan. Kalau kopinya kurang manis, jangan marahi saya. Marahi yang bikin. Nanti malaikat kalau tanya, pendapatmu begini? Saya bilang, Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale yang pernah bilang, kau pergi tanya sana. Tidak usah tanya saya, karena saya ikuti dia. Selesai. Makanya kenapa ulama sanad ini penting? Ini karena sanad inilah yang supaya agama ini tidak bolak-balik, tidak lari serong. Karena ada jalurnya. Dan itu yang punya adalah pewarisnya para nabi. Dan saya sering Pak, ini penceramah tidak ada dalil. Karena selalu bilang ulama. Saya bilang justru ulama itu dari situ sumbernya. Dan saya, Pak, kalau ditanya tidak terlalu panjang. Kenapa ikut Guru Pak Sanusi Baco? Kenapa ikut Guru Kiai Haji Maimun Subair? Kenapa ikut Guru Sa'ada? Kenapa ikut Guru Kiai Haji Abdul Muin Yusuf? Kenapa ikut Syafi'i? Kenapa ikut ini? Saya bilang, semua ulama yang saya ikuti ini kasat mata kita sudah lihat dia jadi wali. Guru Sa'ada singkat, jelas. Guru Pak Sanusi Baco almarhum al-maghfur lah, jelas kewaliannya. Kalau wali, Pak, tidak mungkin diangkat wali kalau bukan orang yang sangat disayangi oleh Allah. Karena kekasih Allah adalah para wali. Dan tidak mungkin dikasih karamah kalau bukan wali. Nah, apa yang mereka lakukan, itu saya ikuti. Apa? Maulud, Berasanji, Mamer Raja, tahlilan, baca Yasin. Dia lakukan semua dan dia diangkat menjadi wali. Coba balik pertanyaannya, Pak. Semua yang melarang maulid, melarang barasanji, melarang tahlilan, melarang orang yasinan, ada ulama yang jadi wali. Kalau mengatakan tidak ada, kenapa mau diikuti? Sekarang ini kita sering disalahkan, sengaja orang berkumpul nyalahkan kita. Itu karena mencuci otak, Pak. Anak-anak kita penting di radar. Makanya saya bilang, di sini tempat ini jangan terputus mengajarkan amaliyah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijaga. Itu benteng kita. Kenapa? Karena sekarang orang mencuci otaknya orang-orang yang ada di luar itu untuk tidak percaya dengan apa yang dilakukan para ulama kita ini. Sama saya kasih contoh. Sama kalau ada orang bawa ayam, Pak. Begini caranya mencuci otaknya orang. Bawa ayam ke pasar. Ayamnya mau dijual. Langsung dia simpan di pasar. Ada orang datang. Dia bilang, berapa harganya bebek tak? Dia bilang, bukan bebek, ayam. Pergi yang satu ini, datang lagi satu. Berapa bebek tak? Dia bilang, bukan bebek, ayam. Pergi lagi, datang lagi satu. Tanya lagi, berapa harganya bebek tak? Bingung itu? Mungkin bebek betul ini. Saya ini mungkin bilang ayam. Nah, sudah 3 orang tadi sudah bilang bebek. Bilang ayam, enggak keras nih suaranya tuh. Datang lagi satu, berapa bebek tak? Bilang itu 20.000. Baru bilang, berarti saya yang salah, ini berarti bebek memang ini. Padahal jelas-jelas dia bawa ayam. Beginilah akidah ulama kita dari dulu, jelas-jelas itu bersambung semua. Kenapa sepakat ulama semua ini tidak melarang maulid, tidak melarang barasanji, tidak melarang haul, tidak melarang tahlilan, justru memerintahkan. Tapi kenapa ada yang datang, salah ini, salah ini, salah. Itu untuk membuat kita bimbang. Ketika banyak membaca mengatakan salah, ditinggalkan. Itu memang pekerjaannya. Makanya harus dibentengi, Pak. Ya, ini saya harus kasih tahu. Makanya saya bersyukur kalau masih diamalkan itu. Jadi ini kan caranya mencuci otak. Anak-anak saja, tidak usah jauh, Pak. Ya kong kata Loki bolana. Teruntuk kada malah salah sakit je Twitter na sahade medisi muka. Sehat-sehat ang kasih tahu boleh. Ai mawiya-wiya ki je wita malah salah sakit kapan? Apa nih tahu maka malah salah sakit masaman dia tuh. Itu. Iya. Makanya kenapa pada saat ketemu orang disunnahkan untuk mendoakan kemudian memberikan pesan-pesan baik itu untuk mensupport. Makanya kong kata malah sama kedoi deh insyaallah. Kong akuan itu biasa ini pajah. Itu supaya termotivasi. Itu disunahkan oleh Nabi. Aja tak ada ini maka itu biasa telawat di kumak itu. Kan itu ini. Artinya dalam agama ini perlu itu.
Jadi kita sebenarnya ini Pak berjalan enak sekali. Makanya saya selalu mengatakan begini, saya itu ceramah tidak pernah mengeluarkan pendapat pribadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan kapasitas ulama. Saya hanya khutbah. Makanya kalau ditanya, dari mana Pak ambil? Saya ambil dari ulama ini. Selesai. Karena mereka itu baca hafal ribuan hadis. Begitu. Guru-guru kita, kenapa itu betul-betul berdiri menjadi tameng? Kenapa disalahkan ini? Harus jalankan. Kenapa? Karena tahu. Yang sekarang ini kan bahaya Pak. Jadi silangan itu. Dan mereka itu dulu belajar. Dia belajar ilmu ke ulama. Bukan ke YouTube. Ke ulama. Ngaji dulu di hadapan ulama. Belajar di depan ulama. Itu ilmunya pindah. Adabnya masuk. Akhlaknya ketemu. Tapi belajar di YouTube. Ilmunya pindah. Akhlaknya tidak pindah. Kenapa banyak orang pintar Pak tidak berakhlak? Tidak beradab. Itu gara-gara ngaji itu ongkang-ongkang kaki. Karena ngaji di YouTube itu Pak bisa tidak pakai celana. Tapi kalau ngaji di depan ulama berani tidak pakai celana. Kan? Iya, makanya saya bilang, kenapa ilmu yang diambil dengan duduk di hadapan ulama itu berkah? Karena itu dengan adab. Makanya muncul sekarang banyak orang pintar tidak beradab. Kenapa? Karena mereka belajar di YouTube. Ini yang harus dianukan. Kita kan duduk di depan ulama, itu tunduk betul itu. Mereka denda yang belajar itu. Makanya adik-adikku jangan ambil saja ilmu dari YouTube. Duduk ngaji di depan ulama itu penting. Karena adabnya itu penting. Berkah